بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقليله صلى الله عليه وعلى وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudara muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Di antara takdir Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam kitabnya dan ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan tidak akan mungkin ada perubahan sampai hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini untuk ujian satu dengan yang lainnya. Satu orang dengan yang lainnya sebagai ujian, yang lainnya pada yang berikutnya pun demikian, dan seterusnya dengan berbagai status dan jenis manusia tersebut, semuanya dalam ujian yang Allah berikan. Nah, walaqad arsalna walaqad ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun wa kana rabbuka basira. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لتصبرون وكان ربك بصيرا. Dan sudah tidaklah kami mengutus para rasul sebelum Muhammad kecuali mereka itu makan dan minum sama seperti kalian. Dan kami jadikan pada kalian dengan yang sebagiannya ujian, fitnah. Apakah kalian mau sabar? Dan Allah Maha Mengetahui. Faedah yang kita jaga dari ayat tersebut yang pertama, bahwasanya selama manusia itu semenjak mukallaf terbebani syariat, maka dia sebagai fitnah pada manusia lainnya yang mukallaf berikutnya, baik dari perkataannya ataukah perbuatannya, tingkah lakunya, diam dan gerakannya, semua adalah fitnah bagi yang lainnya. Karena Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Apakah kalian sabar? Ini dijelaskan pada berikutnya. Fitnah di sini adalah baik fitnah yang di dalam perkataan berupa tuduhan dan gunjingan, ghibah dan namimah. Itu fitnah satu dengan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Nah, wahai orang beriman, jauhlah kalian dari perbuatan buruk.
Karena sebagian merasa belum telah dosa. Dan jangan kalian senantiasa mencari kesalahan orang lain. Dan tidak boleh kalian menggibai satu dengan yang lainnya. Al-ayat. Ini fitnah yang Allah maksudkan. Kami jadikan sebagian kalian pada yang lainnya adalah fitnah. Yaitu fitnah dan perkataan berupa sangka atau hikmah atau namimah. Ini fitnah satu dengan yang lain sama manusia. Fitnah yang lainnya adalah al-qatl. Fitnah yang lainnya adalah pembunuhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Yuqbalu al-ilmu wa yadhharu al-jahl wal-fitan wa yakthuru al-haraj." Qila wa ma haraj ya Rasulullah? Faqala hakadha biyadihi kannahu yuridu al-fath. Yaitu Rasulullah SAW di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu, yaitu maksudnya banyaknya orang yang bodoh, orang yang kurang ilmunya, kemudian semakin banyak kebodohan dan fitnah. Pada kebodohan yang dilakukan antaranya kebodohan baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena di antara perbuatan ada namanya kebodohan. Begitu pula banyaknya fitnah, dan Allah dan Rasulullah SAW lebih spesifik lagi menyebutkan fitnah itu, dan akan banyak haraj. Para sahabat mengatakan apa itu haraj ya Rasulullah? Yaitu pembunuhan. Maka ini yang terjadi pembunuhan. Di antara bentuk fitnah yang Allah akan berikan nanti satu dan yang lainnya. Maka oleh karena itu waspada untuk kita berhati-hati dan bersabar terhadap fitnah sebagian kita pada yang lainnya. Yaitu fitnah lisan dan kita perbuatan. Itu maksudnya saya. Fitnah berlisan itu adalah ghibah dan masuk saudara bersangka. Kemudian fitnah perbuatan pembunuhan itu cuma salah satu dari contoh perkataan dan perbuatan. Semuanya itu adalah ujian antara satu dan yang lain namanya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi di dalam menghadapi fitnah tersebut. Pada orang lain selain kita dari perkataan dan perbuatannya. Apakah itu? Faedah berikutnya atas semua. Apakah kalian mau sabar dengan fitnah pada sebagian kalian, yaitu fitnah pada lisannya atau pada perbuatannya? Apakah kalian mau sabar? Jelaskan atasnya sabar apakah dengan fitnah orang lain yang ada pada lisannya dan perbuatannya. Kalian tetap sabar di dalam menjalankan ketaatan, tidak memudar, tidak berkurang, apalagi hilang dan putus dan malas. Apakah kalian mau sabar dari itu? Dengan fitnah orang lain yang ada pada lisannya dan perbuatannya, apakah kalian tetap mau sabar di dalam menjalankan ketaatan, bisa menjalankan ketaatan yang kalian dapatkan, yang kalian lakukan sebelum mendengar perkataan fulan atau alam atau orang-orang banyak, atau mendengar melihat perbuatan orang-orang, baik dari perbuatan ataupun bersikap dan lain sebagainya. Apakah kalian mau sabar dalam menjalankan ketaatan? Tidak ada perubahan di dalam menjalankan ketaatan yang kalian lakukan rutinitas sebelum adanya fitnah dari orang-orang tersebut. Tetap konsisten dalam menjalankan ketaatan atau tidak? Kalian sabar atau tidak? Itu mana sabar yang pertama. Ketika kita menghadapi fitnah berupa perkataan dan perbuatan orang-orang. Kemudian yang kedua adalah apakah kalian mau sabar kata Allah? Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ketika melihat perbuatan orang-orang, ketika melihat fitnah orang-orang dari perkataannya dan dari sikapnya dan perbuatannya, apakah kalian mau sabar dari menjauhi maksiat, dari melanggar syariat dan berhenti dari hal-hal yang Allah sudah ridhoi dan mengingkari? Apakah kalian mau sabar? Ini peringatan dari Allah. Kalau kita sabar, maka janji Allah. Kemudian sabar yang ketiga yang Allah inginkan dalam hal tersebut, yaitu kalian mau sabar di dalam menerima takdir tersebut, yaitu fitnah orang lain
yang di perkataan dan perbuatannya. Perkataan dan perbuatan apakah mau menerima dengan kalian tetap tunduk dan patuh di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dengan tetap konsisten tidak ada perubahan ketika ada mendengar perkataannya, ketika melihat ada perbuatannya. Apakah kalian tetap mau konsisten dalam menerima takdir tersebut? Tidak berubah, tidak memudar, apalagi kotor dan malas. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan teguran keras, wa kana rabbuka basira. Dan Rabb kalian tahu siapa di antara kalian yang sabar. Siapa di antara kalian yang sabar? Siapa dari kalian yang sabar dalam menghadapi fitnah tersebut, baik perkataan dan perbuatan pada orang lain selain kalian? Sabar dalam menjalankan ketaatan, tidak ada perubahan bahkan semakin meningkat. Atau sabar dalam menjauhi kemaksiatan ketika mendapatkan fitnah orang lain tersebut dari perkataan dan perbuatannya, tidak memudar bahkan melaksanakan maksiat, alhamdulillah bahkan semakin kuat dan tidak boleh dalam menjauhi kemaksiatan. Dan begitu. Inilah ujian kehidupan. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Bagaimana contoh ini, bagaimana ayat ini diaplikasikan, diamalkan di Rasulullah SAW. Betapa beratnya Rasulullah SAW, betapa perihnya Rasulullah SAW, betapa sakitnya Rasulullah SAW mendengar perkataan orang-orang dekatnya yang mengaku sebagai sahabatnya, namun hatinya busuk dan kotor di dalam para munafik. Tapi beliau tidak berkurang dalam ketaatan. Bahkan semakin bengkak kakinya, semakin kuat salat malamnya, semakin semangat di dalam mendalami kalamullah, di dalam menyebarkan sabda-sabdanya, di dalam memberikan nasihat para sahabatnya. Dalam keadaan beliau tahu di sana ada orang-orang yang menyakitinya dari perkataannya atau sikapnya, perbuatannya. Beliau tidak memudah karena beliau paham ayat ini. Ini maknanya. Atasbirun. Nah, oleh karena itu wahai saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fi din, azza wa jalla wa baraka Allah Subhanahu wa ta'ala walaqad fatanna ba'dakum bi ba'd liyaqulu haula'i manna Allahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bisyakir. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, demikianlah kami menjadikan kalian ujian pada lainnya, kami berikan fitnah pada lainnya, kalian sebagaimana pada lainnya, supaya orang-orang yang tidak diberikan kelebihan, orang-orang yang tidak diberikan keutamaan oleh Allah, mereka menggunting, mereka menggunting dan memfitnah. Apakah mereka lebih pantas untuk diberikan kenikmatan dan kelebihan atas kami? Alaysa Allahu bi'alam bisyai'in. Allah menjawab dan sekaligus menegur mereka. Bukankah Allah yang lebih tahu daripada siapa di antara kalian yang bersyukur? Ini ayat yang berikutnya yang memberikan teguran dan kewaspadaan bagi kita untuk banyak bersabar ketika mengalami kehidupan ini di dalam bermuamalah dengan manusia. Karena Allah menakdirkan sesama manusia itu fitnah, sesama manusia itu ujian, sesama manusia itu adalah cobaan. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika fatanna ba'dhum ba'dhan yaqulu ha'ula'i manna Allahu 'alaihim bayyina 'alaysa Allahu bi'alam syakir. Yaitu Allah dalam tafsirnya jelaskan bahwa Allah menakdirkan bahwasanya di antara manusia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dari nasab yang mulia, dari keturunan yang biasa-biasa saja. Ada yang diberikan ilmu yang banyak, ada yang kurang, ada yang kesolehannya Masya Allah, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kemampuan di dalam memahami luar biasa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kemampuannya cuma 90%, ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 30%, bahkan ada yang kurang dari itu. Semuanya ujian yang Allah takdirkan pada kita semua.
Ujian apa itu? Untuk Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang bersyukur. Siapa di antara kita yang bersyukur? Yaitu yang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan padanya. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasad, tidak melakukan pergunjingan, tidak melakukan perhasatan atau lain sebagainya dari bentuk-bentuk namanya tidak bersyukur. Maka oleh karena itu waspada. Karena Allah hanya berkata dari ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang bersyukur. Dijelaskan dalam tafsir namanya orang bersyukur adalah ya'rifuna an-ni'mah wa yuqirruna biha wa yaqumuna biha wa yaqumuna bima yaqtadihi min al-amal salih. Namanya orang bersyukur itu menyebut 3 perkara sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan begitu pula semana dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Orang bersyukur itu yang Allah memberikan mereka kelebihan daripada lainnya. Yaitu yang pertama, ciri yang pertama kata beliau, yaitu orang-orang yang mengetahui mana kenikmatan dan mana nikmat. Mana kenikmatan dan mana nikmat, mana kenikmatan dan mana bala, mana kenikmatan dan mana kesengsaraan, mana kenikmatan dan mana keterpurukan. Dia mengetahui ini nikmat. Kemudian yang kedua, wayuhibuna dia ngakui kenikmatan. Apa itu? Bahwa ini kenikmatan murni dari Allah, bukan dari perbuatannya, bukan dari kelebihannya, bukan dari kecerdasannya, bukan dari daya dan upayanya dan semangat dan bukan, ini semuanya murni dari Allah. Kemudian yang ketiga, cirinya yaitu mereka melaksanakan apa kelaziman, konsekuensi keharusan dari pengakuan dan pemahaman dari nikmat, yaitu mereka melakukan amal saleh. Maka jelaskan dalam tafsirnya, semakin banyak amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, semakin besar dia akan mendapatkan derajat bersyukur. Semakin besar amalan yang dilakukan dan amalan saleh, baik yang wajib maupun mustahab, menjauhi perkara yang haram atau yang makruh, semakin banyak dari kualitas dan kuantitasnya, maka predikat syukur Allah akan berikan padanya, dan ini suatu kenikmatan. Maka oleh karena itu wahai ikhwan fillah, maka oleh karena itu semangatlah terus memperbanyak amal saleh, karena ini yang menjadikan kita terjauhkan dari fitnah. Jauhkan dari fitnah, selamat dari fitnah orang-orang lain. Karena Allah mengatakan wa kadzalika fatanna ba'dakum bi ba'din. Kemudian Allah menutup ayatnya, alaysallahu bi'alam bisyakirin, yaitu orang-orang yang bersyukurlah yang bisa selamat dari fitnah sebagian kita pada yang lainnya. Maka dengan amal saleh, memperbanyak amal saleh jika kita sudah tahu itu amal saleh, maka jangan kita berusaha untuk meninggalkannya, apalagi hilang darinya. Yang lebih parah dari itu kalau kita memusuhi itu amal saleh. Apabila tidak suka pada amal saleh tersebut, maka hati-hati. Allah mengetahui siapa kita bersyukur, yaitu di antara makna syukur yang ketiga, yaitu beramal saleh. Kalau kita ingin selamat dari fitnah, kalau kita ingin selamat dari fitnah, oleh karena itu Syekhuna Yahya bin Allah mengenai perkataan Syekh rahimahullah, yaitu beliau mengatakan, "Aktsar ma yataqallabuna fil fitan alladzina hum qalilun ibadah." Alladzina hum qalilul ibadah. Kata Syekh yang menukilkan perkataan Syekh rahimahullah, orang-orang yang banyak terombang-ambing, termakan dan terbawa dalam fitnah. Fitnah berjenis fitnah orang lain, perkataan perbuatan. Orang-orang yang banyak terbawa dari fitnah, berfitnah perkataan atau perbuatan orang-orang, yaitu orang-orang yang sedikit ibadahnya. Sesuai dengan ayat sekarang. Alaysallahu bi'alam bisyakirin. Jadi konsekuensinya untuk keselamatan kita banyak amal saleh. Setelah kita mengetahui kenikmatan, setelah kita mengakui adalah kenikmatan, maka amal saleh menyelamatkan kita dari bahaya fitnah, selamat dari fitnah perkataan dan perbuatan. Karena Allah mengatakan tadi, wa ja'alna ba'dakum li ba'din, yaitu dari fitnah sebagian kita lain, itu pada perkataan dan pada perbuatan. Oleh karena itu waspadalah, hati-hatilah. Jangan meremehkan, karena ini Allah yang berfirman, yang Allah alim bi dzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di depan kita,
apa yang di belakang kita. Maka oleh karena itulah waspadalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjauhkan dari fitnah pada orang lain dan pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalama. Faedah yang berikutnya dari dua ayat yang kita sampaikan. Walaupun di sana banyak ayat yang semakna dengan ini. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Furqan, surat Al-A'raf dan yang semisal. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, maka rabbuka basir. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa di antara kalian yang selamat dari ujian dan fitnah tersebut. Dijelaskan dalam tafsirnya, Allah mengetahui maksudnya siapa di antara kalian yang sabar dalam menghadapi fitnah tersebut dengan tiga macam. Dengan ayat tersebut kata ahli bahwasanya patokan Allah mengetahui siapa di antara kita yang selamat dan sukses dalam menghadapi ujian tersebut dan fitnah, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat pada dua poin pada diri kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada harta dan bentuk fisik kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian. Ini makna ayat tersebut, maka rabbuka basir. Allah mengetahui, basir dan nazar sama maknanya, melihat. Maka di sini Allah tidak cuma menunjukkan dengan hati kita, yaitu saya ikhlas, yang penting hati baik, namun amalannya tidak sesuai dengan perkataannya. Maka oleh karena itu haruslah kita menjadikan diri kita antara perkataan dan perbuatan, antara yang sir dan zahir, maka harus sesuai. Kalau kita mengatakan diri kita saleh, wujudkan dengan amal saleh. Kalau kita ingin selamat dari fitnah perkataan orang lain dan perbuatannya, maka perbanyakkan dengan perbuatan amal saleh. Amal saleh itu penting. Oleh karena itu, jangan banyakkan. Apalagi perkara-perkara yang perkara besar amal saleh tersebut, yang Allah sudah menggariskan dan telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka amalan-amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dan Rasulullah SAW telah amalkan sampai matinya, sampai wafatnya beliau. Yang amal saleh itu beliau sudah tinggalkan, maka itu jangan dilalaikan. Jangan dilalaikan, apalagi menganggap sepele, karena itu sebab terbesar, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighasatul Lahfan. Sebab terbesar untuk selamat dari fitnah tersebut, perkataan dan perbuatan orang lain, yaitu amal saleh senantiasa konsisten, terkhusus amal saleh yang telah dilakukan oleh Rasul SAW sampai beliau wafat dengannya. Karena itu amal saleh yang akan menyelamatkan dari fitnah tadi. Maka oleh karena itu apa saja amal saleh kita sudah tahu, Rasul SAW tidak meninggalkannya sampai meninggalnya. Walaupun itu sekedar mustahab, apalagi dia itu wajib. Apalagi dia itu wajib, entah itu wajib ain atau wajib kifayah, maka jangan sekali-kali mengatakan. Karena itu sebab seseorang yang selamat dari fitnah. Sebab selamat dari fitnah, kata para ulama, karena beliau SAW menyebutkan bahwa sebab di antara orang-orang
akan selamat dari fitnah itu doa yang senantiasa Rasulullah SAW mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ini hadis doa tersebut sarah dari doa hadis tersebut. Sesungguhnya akan tapi Allah melihat pada hati kalian. Itulah perkataan Rasul. Wahai kalian yang bolak-balikan hati, kokohkanlah hati kita atas agamamu. Inilah yang Allah lihat. Akan tetapi Allah lihat pada hati kalian. Wahai kalian yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kepada yang amal soleh, ketaatan. Ini Allah lihat. Ini makna. Ini dua kunci doa Rasulullah SAW yang berbeda berdoa dengan sampai meninggal. Itu karena ini yang Allah lihat pada hati kalian dan amal kalian. Maka jangan kita juga mencukupkan yang penting hati bersih, yang penting hati lurus, tapi amal solehnya minim, kurang amal solehnya, atau bahkan sering terbelakang, sering tertinggal, sering terlantarkan, sering terlalaikan, apalagi meremehkan, baliyatubillah foto, apalagi malas. Jangan. Karena ini sebab seseorang sudah selamat dari fitnah. Jangan dipahami fitnah ini cuma fitnah itu. Tidak. Fitnah dari yang Allah katakan pada orang lain. Kemudian faedah yang terakhir dalam ayat pertemuan kita kali ini, semoga Allah berkait, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, "Alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin." Di sini faedah yang Allah berikan. Dijelaskan oleh tafsir, Allah di sini menunjukkan sifat bijaksananya Allah. Sifat bijaksana Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmahnya, meletakkan keutamaannya, meletakkan kemuliaannya kepada siapa yang Allah berikan, yang dia pantas untuk hal itu. Itu maksudnya kita banyak-banyak bersyukur. Apabila Allah memberikan kita lebih dan kita diberikan dari orang lain, atau kita diberikan sesuatu yang kurang dari orang lain, kita bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu itu sesuai dengan hikmahnya. Allah tahu bahwa saja kita tidak diberikan lebih dari orang tersebut yang dia lebih dari kita, karena Allah tahu orang tersebut pantas itu daripada kita. Sehingga kita jangan hasad, kita jangan dengki, kita jangan ghibah, kita jangan namimah, apalagi berusaha untuk memfitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu di mana Allah meletakkan keutamaan. Allah lebih tahu di mana Allah menyimpan atau memberikan keutamaan dari hamba-Nya. Maka tugas kita cuma menerima takdir. Sambil kita beramal saleh, sambil kita memperbanyak ketaatan. Karena boleh jadi dengan amal soleh tersebut, dengan kita tidak dibarengi dengan hasad dan dengki, boleh jadi satu waktu kita akan menjadi seperti orang tersebut. Karena karena Allah melihat kita ketekunan, karena Allah melihat kejujuran, karena Allah melihat kelurusan pada diri kita, baik perkataan maupun perbuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala syakir, itu di antara ayat tafsir ayat tersebut. Maka oleh karena itulah, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin sukses, maka jadikan apa-apa yang Allah berikan pada kita disyukuri. Mana syukuri tadi, pahami 3 poin tadi itu. Bukan sekadar syukur alhamdulillah, syukur, tapi perbuatannya, amalannya, sikapnya tidak sesuai perkataannya. Karena namanya syukur alhamdulillah atau alhamdulillah, yaitu puji Allah di seluruh keadaan, seluruh keadaan yang kita senangi atau kita tidak senangi. Kita tetap bersyukur pada Allah dengan beramal saleh. Ini maknanya syukur alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang terjauhkan dari fitnah perkataan dan perbuatan. Karena inilah yang menjadikan kita menjadi orang bersyukur. Semakin banyak kita beramal soleh, semakin derajat kita bersyukur semakin tinggi. Dan semakin banyak kita beramal soleh, semakin kita mendapatkan derajat syukur, dan Allah nambahkan, yaitu Allah jauhkan kita dari kita. Semakin banyak kita bersabar dalam jalan kita dan menjauhi kemaksiatan dan menerima takdir apapun yang rasanya pahit, tidak merubah ketaatan amal soleh kita, tidak memudar ketaatan kita dalam menjauhi kemaksiatan, maka semakin besar Allah akan memperbaiki keikhlasan hati kita dan memperbaiki amal soleh perbuatan kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu shalah.